Calon presiden dan calon wakil presiden menuju Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan koalisi PKB dan Gerindra berarti bubar jika duet itu benar terjadi. Namun Caimin menegaskan koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tersebut solid hingga saat ini. Dia juga mengatakan PKB dan Gerindra belum menentukan pasangan capres dan cawapres. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Warta Kota, Yolanda Putri. Silakan rekan Yolanda. Ya baik, Sarah terima kasih dan selamat sore Tribuners. Ya memang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan bahwa koalisi PKB dan Gerindra berarti bubar jika duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun ia menegaskan bahwa hingga saat ini koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR itu solid hingga sampai saat ini. Caimin mengatakan bahwa PKB dan Gerindra juga belum menentukan pasangan capres dan cawapres. Hingga kini KKIR masih memantau perkembangan paslon dari koalisi lainnya. Ia mengatakan bahwa sambil menunggu yang saya sampaikan, PKB Gerindra menunggu konstelasi pasangan lainnya. Dan hari ini belum ada yang muncul. Ia mengatakan bahwa katanya Anies juga belum tahu sama siapa, apakah jadi maju atau tidak. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Yolanda atas informasi yang telah Anda sampaikan. Dan kami juga telah menghimpun wawancara dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Berikut tayangannya untuk Anda. Satu partai pun yang mengusung itu. Dan PKB tidak tertarik mengusung itu. Saya nggak tahu, itu bukan urusan PKB. Tiba-tiba memilih Ganjar. Ya berarti koalisinya bubar dong. Ya tuh. Tapi sampai saat ini masih solid ya, Cak ya? Sampai hari ini solid, tidak ada. Bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat-rapat kita dengan Gerindra. Nanti biar koalisi nggak bubar, Prabowo Caimin gitu ya? Ya itu nanti kita pada saatnya kita umumkan. Kapan ya, Cak, kira-kira? Ya semoga sambil menunggu. Istimewa ulama kan juga sudah mendorong. Ya sambil menunggu tadi saya sampaikan, PKB Gerindra juga menunggu konstelasi pasangan-pasangan lainnya. Hari ini belum ada yang muncul. DPW PKS Maluku Utara pada Kamis kemarin resmi menyerukan kemenangan Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Seruan tersebut dilakukan oleh PKS Maluku Utara melalui workshop pemenang pemilu DWP PKS Maluku Utara. Is Suwaib, Ketua DPW PKS Maluku Utara menuturkan, agenda workshop tersebut langsung dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Sekota Maluku Utara. Bahkan dia juga hadir pula langsung Ketua BPP PKS Wilayah Timur Muhammad Kasuba dan beberapa anggota bakal calon DPRD Provinsi dan Sekota Maluku Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Ternate, Sansul Sarde. Terima kasih. DPW PKS Maluku Utara, Kamis 16/3/2023 kemarin menyerukan kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Seruan PKS Maluku Utara ini melalui workshop pemenang pemilu tempatan di salah satu hotel di Kota Ternate. PKS Maluku Utara disuai kepada Tribun Ternate.com mengatakan agenda workshop ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Maluku Utara. Bahkan juga agenda tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bapilu
pemenang pemilu PKS Wilayah Timur Muhammad Kasuba dan beberapa calon anggota DPRD Provinsi dan Kota Maluku Utara. Dalam workshop pemenang pemilu ini juga diadakan serentak seluruh Indonesia maupun provinsi. Adapun seluruh provinsi dan khususnya di Maluku Utara tak ada kendala dalam melakukan konsolidasi pemenang ini. Bahkan PKS sendiri khususnya di Maluku Utara akan melakukan koordinasi dengan teman-teman di koalisi di Maluku Utara seperti Partai Nasdem dan Partai Demokrat sesuai koalisi nasional. Ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Samsul Sardi dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tidak memiliki kriteria spesifik bagi calon wakil gubernur yang akan mendampinginya pada Pilgub Jabar 2024. Dia mengatakan opsi untuk maju kembali bersama UU Rushanul Ulum dalam Pilgub Jabar 2024 masih terbuka, asalkan disetujui koalisi partai pengusungnya. Dia mengatakan perjodohan politik tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangannya. Rata-rata katanya dijodohkan oleh keluarga partai koalisi. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Jabar, M. Syarif Abdul Salam. Ya, selamat petang rekan Sarah dan Tribuners. Ridwan Kamil menyerahkan nama calon wakil gubernurnya kepada partai koalisi yang nanti akan mengusung ia dan calon wakil gubernurnya nanti pada tahun 2024. Seperti diketahui memang Ridwan Kamil ini walaupun survei untuk Pilpres cukup tinggi, selalu di 5 besar, namun dia menyatakan akan fokus sekarang di Pilgub Jabar di tahun 2024 ini karena partai yang baru saja ia masuki, Partai Golkar, masih tetap mengusung Erlangga untuk menjadi calon presiden 2024. Dan Ridwan Kamil sendiri sampai saat ini masih harmonis berpasangan dengan UU Rushanul Ulum yang sebelumnya pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, kemudian PKB dan P3. UU Rushanul Ulum sendiri merupakan kader dari P3 dan sekarang Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Belum diketahui juga untuk kedepannya menurut Ridwan Kamil apakah Partai Golkar akan berkoalisi dengan PPP seperti di Koalisi Indonesia Bersatu atau tidak. Kemudian dibutuhkan juga memang untuk mengusung pasangan calon gubernur dengan calon wakil gubernur ini dibutuhkan sebuah koalisi karena dibutuhkan sebuah partai yang bisa mengusung secara mandiri itu dibutuhkan 20% kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan selama ini Partai Golkar sendiri selalu mengusung dengan secara koalisi karena masih kurang dari 20%. Kemudian kami sendiri memang tidak menyebutkan secara pasti siapa yang kriterianya bagaimana untuk kriteria calon wakil gubernur ke depannya seperti apa, karena dia menyatakan ini masih bisa berubah bahkan sampai November nanti penyelenggaraan pemilihan gubernur di Jawa Barat. Dan ini pun bisa saja Ridwan Kamil menyatakan bisa saja dia menjadi menteri atau bisa saja menjadi calon gubernur di DKI Jakarta atau mungkin bisa menjadi cawapres. Jadi dia bilang masih sangat terbuka ke depannya karena waktu masih cukup lama. Demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Syarif atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Rombongan DPW P3 Jawa Barat bersilaturahmi ke kantor PWNU Jawa Barat di Bandung pada Kamis 16 Maret 2023. Didin C. Nurdin, Wakil Sekretaris PWNU Jabar, menambahkan ada 3 hal penting yang dihasilkan dari silaturahmi antara DPW P3 dan PWNU Jabar.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPW P3 Jabar, Pepep Saipul Hidayat, bersama jajarannya termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum. Mereka disambut langsung oleh Kiai Haji Abun Bunyamin Rais Syuriah dari PWNU Jabar dan juga Kiai Haji Juhadin Muhammad, Ketua PWNU Jabar, dan juga jajarannya. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman. Cek. Baik rekan Nasmi, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah. Benar sekali bahwa pada Kamis sore kemarin, rombongan dari DPW P3 Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW-nya, yakni Pepep Saipul Hidayat beserta jajaran, melakukan silaturahmi ke kantor perwakilan Nahdlatul Ulama atau PWNU di Jalan Galunggung, Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum. Kedatangan rombongan P3 ini disambut langsung oleh Kiai Haji Abun Bunyamin Rais Syuriah PWNU Jabar. Kemudian ada Kiai Haji Juhadin Muhammad, Ketua PWNU Jabar beserta jajarannya. Adapun pada kesempatan itu DPW PWNU, maksud saya DPW P3 Jabar pada kesempatan itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan silaturahmi karena P3 merupakan partai yang lahir dari rahim NU. Kemudian dalam momen ini P3 juga meminta saran dari para kiai NU untuk bagaimana ke depan P3 dapat berkontribusi lebih banyak dalam membangun masyarakat. Sementara itu perwakilan dari PWNU, Didi Nurdin, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut ada 3 hal penting yang dibahas. Pertama, PWNU Jabar sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai ormas yang menjalankan prinsip keagamaan tentu merangkul semua pihak, semua kepentingan, semua golongan yang memiliki kesamaan dan tanggung jawab dengan PWNU. Kemudian poin kedua juga dalam silaturahmi ini memiliki muatan yang berpegang pada kemaslahatan umat, sekaligus memberikan ruang terhadap kebijakan yang menghasilkan, maksudnya kebajikan yang menghasilkan kebijakan. Adapun poin terakhir, PWNU berharap P3 dengan prinsip perjuangannya mampu membangun tata kelola keumatan. Apalagi P3 ini merupakan partai yang berbasis keislaman. Sementara terkait dukungan PWNU Jabar untuk P3 di pilkada nanti, Didi mengatakan pada prinsipnya PWNU selalu memberikan dukungan dan doa kepada setiap kader yang berada di partai politik. Tidak terkecuali UU Rushanul Ulum yang pada pilkada mendatang akan kembali mencalonkan di Pilgub Jabar. Demikian Sarah. Baik, terima kasih rekan Natsmi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yaitu Grace Natali, bertemu Uskup Maumere Ewaldus Martinus Sedu di Istana Keuskupan Maumere pada Kamis kemarin. Mereka membahas isu intoleransi yang berkembang di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Pendiri PSI itu juga mengapresiasi Keuskupan Maumere yang mempunyai bidang pendidikan politik untuk umat. Sementara itu, Uskup Maumere mengatakan PSI merupakan salah satu partai yang kebanyakan anggotanya adalah orang muda dengan mengusung sebuah isu penting, yakni isu toleransi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Flores, Albert Aquinaldo. Selamat malam rekan Sarah dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa pendiri sekaligus wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, berkesempatan berkunjung ke Kabupaten Sika dalam safari politiknya atau safari toleransi pada Kamis 16 Maret 2023 kemarin. Dan
Grace Natali yang berangkat dari Kabupaten Flores Timur sebelumnya dijemput oleh jajaran pengurus DPD PSI Kabupaten Sika di perbatasan antara Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur, dan selanjutnya diarak menuju Kota Maumere yang disambut oleh para kader dan simpatisan yang sudah menunggu di tugu selamat datang di Kota Maumere. Sebelum bertemu Uskup Maumere, Monsinyur Ewaldus Martinus Seduh PR, Grace Natali bersama rombongan berkesempatan melakukan kunjungan dan melihat produk pasta turunan dari tenun ikat khas Maumere di Jaya Baru Etik Maumere yang merupakan UMKM di Kabupaten Sika yang tergabung dalam Aku Sika. Dan Grace Natali juga sempat membeli produk-produk wasta turunan berupa kain tenun ikat yang sudah dimodifikasi menjadi baju, dan juga melihat secara langsung proses pembuatan tenun ikat di Kabupaten Sika. Selanjutnya, Grace Natali menuju Istana Keuskupan Maumere dan bertemu Uskup Maumere, Monsinyur Ewaldus Martinus Seduh. Dalam pertemuan itu, Grace Natali dan rombongan membahas, dan Bapak Uskup membahas soal isu intoleransi, dan Grace Natali juga menyampaikan bahwa Grace Natali mengupdate kerja-kerja PSI selama ini, yakni mengawal semua proses sertifikasi tanah gereja yang tanah rumah ibadah maksud kami yang masih bermasalah melalui Wakil Menteri ATPPN yang merupakan wakil dari PSI. Selain bertemu Uskup Maumere, Grace Natali juga bertemu pendeta Gereja Gemit Kalvari Maumere dan juga membahas isu yang sama, yaitu isu intoleransi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Terkait isu toleransi di NTT sendiri, Grace Natali mengakui sangat menaruh apresiasi yang setinggi-tingginya terkait kondisi toleransi di NTT sendiri. Demikian rekan saya dan sahabat Tribunnews yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Baik, terima kasih rekan Albert atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun wawancara dari Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI dan juga Uskup Maumere, Ewaldus Martinus Seduh. Ya, kami menyampaikan apa yang menjadi concern utama PSI, agenda atau DNA perjuangan PSI, memperkenalkan apa sih teman-teman ini, anak-anak muda ada berbeda-beda profesi kan, Pak Dokter, Bro Chris misalnya, saya sendiri backgroundnya wartawan, Sis Mayang juga backgroundnya wartawan, teman-teman yang lain ada yang arsitek, ada yang macam-macam. Ini ngapain anak-anak muda ini masuk politik? Jadi kami jelaskan kepada Monsinyur apa yang menjadi tujuan kami masuk dalam politik dan update. Jadi kalau PSI mengatakan anti intoleransi, setelah 8 tahun di politik dan sudah punya wakil menteri ATR BPN, sudah punya anggota dewan di NTT sendiri ada 11, apa yang kami kerjakan? Iya, ini salah satu partai politik yang kebanyakan orang muda yang mengusung satu hal yang cukup sangat penting, yaitu membangun toleransi. Mereka sangat intens untuk berjuang agar intoleransi yang ada di Indonesia ini perlahan untuk dihilangkan dan kita membangun satu kehidupan bersama yang lebih baik, kita menjaga rumah Indonesia yang lebih baik, di mana perbedaan keberagaman itu menjadi niscaya di tempat kita juga, dan itu yang menjadi concern mereka juga, itu mengajak kita semua. Dan saya rasa itu juga menunjukkan ajaran gereja juga kita semua bahwa kita menginginkan kita hidup bersama secara lebih baik. Bupati Karawang Selisa Nurasyadiana menjadi warga terakhir yang didata petugas pemutakhiran data pemilih KPU pada Selasa malam. Selisa juga mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu bahwa kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit ini bisa selesai dengan sempurna. Ketua KPU Kabupaten Karawang, Miftah Farid menerangkan kegiatan coklit data pemilih ini telah dilakukan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Dalam rentang waktu ada sebanyak 1,8 juta data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang diberikan Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan coklit.
Selengkapnya, kita telah tersambung dengan rekan wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners, bahwa memang benar Bupati Karawang Selika Nur Rahdiana menjadi warga yang dilakukan coklit terakhir pada hari coklit yang dilakukan oleh pihak KPU. Dalam hal ini, coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih telah berlangsung sejak tanggal 12 Februari hingga terakhir pada tanggal 14 Februari. Dalam coklit yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini ialah petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dilakukan di rumah dinas Bupati di Kelurahan Karawang Wetan pada 14 Maret 2023 malam. Dalam proses kegiatan coklit, Bupati nampak ditanya baik itu identitas KTP maupun kartu keluarga dan menanyakan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam daftar pemilih dalam pemilu 2024. Setelah dilakukan pencocokan data dan didata oleh oleh petugas Pantarlih, lalu setelah itu petugas Pantarlih menempel stiker tanda bahwa telah dilakukannya coklit terhadap Bupati Karawang Selika Nur Rahdiana. Dalam kesempatan itu juga Bupati Karawang menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas petugas KPU maupun Bawaslu, dalam hal ini Pantarlih dan maupun petugas pengawas Panwas dari pihak Bawaslu yang telah menjalankan coklit. Disebutkan bahwa memang coklit ini merupakan tugas yang berat dikarenakan ada 1,8 juta jiwa penduduk Karawang, dan itu juga belum dikalkulasi ada tidaknya penambahan penduduk baru yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Dia juga berharap dan mengajak kepada masyarakat agar pemilu 2024 ini berjalan dengan aman dan kondusif. Diketahui sendiri untuk Bupati Karawang Selika Nur Rahdiana ini merupakan bupati 2 periode di Kabupaten Karawang, yang artinya Selika sendiri pada 2024 nanti tidak bisa kembali mencalonkan sebagai Bupati Karawang. Ketika ditanya tujuan arahnya hendak kemana, apakah ke DPR RI maupun ke pemilihan daerah seperti gubernur atau wakil gubernur, Selika juga belum menjawabnya dan belum menjawab secara terang terkait hal itu. Namun terakhir pihak KPU juga berharap bahwa semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan mensukseskan kegiatan pemilu serentak 2024 ini. Demikian Sarah laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Muhammad Azam atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun keterangan langsung dari Bupati Karawang, Selika Nur Rahdiana. Karena biar teman-teman KPU, para penyelenggara ini fokus lah ya untuk coklit di masyarakat dulu lah. Karena memang kita tahu kan beberapa waktu yang lalu kan kita banyak kejadian kayak musim banjir dan lain sebagainya. Sehingga memang kami fokus untuk melaksanakan tugas kami dulu. Karena toh saya pikir masyarakat yang lebih penting. Kalau kita kan udah pasti komunikasinya lebih intens dan waktu lebih gampang kita mengatur ya. Kita kayak sekarang kan malam hari nih udah tadi pelantikan PAW ya Kang ya, PAW PPK, PPS, terus ya udah saya juga udah selesai acara dari Jakarta. Ya udah kita ketemu malam hari ini. Saya pikir masyarakat harus lebih didahulukan terkait masalah coklit. Dan kami mengucapkan terima kasih pada KPU dan keluarga besar KPU dan juga ada Pak Ketua Bawaslu dan teman-teman Bawaslu bahwa kegiatan coklit ini bisa selesai dengan sempurna. Dan karena ini bukan persoalan yang gampang dan mudah, karena kita tahu rakyat masyarakat kami ini jumlahnya jutaan ya, sehingga tadi ada penambahan data hampir 1,5
Politisi senior PDI Perjuangan, Majen TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, menegaskan siapapun kader PDIP yang diusung untuk maju pada Pilpres 2024, maka dialah calon presiden, bukan calon wakil presiden. Hal tersebut disampaikan TP Hasanuddin menanggapi pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Pertemuan tersebut memunculkan pembicaraan hangat duet Ganjar Prabowo atau sebaliknya Prabowo-Ganjar untuk Pilpres 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jabar, Kiki Andriana. Baik, benar sekali Tribuners, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin angkat bicara soal wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Tubagus, meski hingga saat ini belum ada keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang siapa yang bakal diusung nanti. Tubagus mengatakan siapapun kader PDIP yang diusung nanti maka dialah yang bakal menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Hal tersebut ia katakan saat berkunjung ke Kabupaten Sumedang pada Kamis kemarin. Selain itu, Tubagus Hasanuddin mengatakan dirinya akan patsun kepada partai seperti apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, bahwa kader PDIP akan disodorkan untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Dan jikapun jikapun terjadi Subianto dengan Ganjar Pranowo, maka Tubagus mengatakan Prabowo lah yang bakal menjadi calon wakil presiden. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun wawancara dari politisi senior PD Perjuangan, Majen TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin. Jadi begini ya, saya patsun pada partai seperti apa yang disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto. Ya, kita tidak menyodorkan untuk cawapres. Ya, kita akan maju ya menjadi capres. Nah, kalau wapresnya mungkin bisa intern, bisa juga dari luar. Jadi prinsip PD Perjuangan kan partai terbesar, nomor 1, masa mengambil wakilnya? Kalau mau ya dari Gerindra, Pak Prabowo jadi wakilnya dari PD Perjuangan. Ya. Dan dari PD Perjuangan juga ya masih belum ada keputusan. Kami semua menunggu keputusan Ibu Mega siapa capres yang akan diajukan dari PD Perjuangan, ya. Tetapi bukan untuk cawapres. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim seleksi atau tim SOL calon anggota KPU Sulbar periode 2023-2028 menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sumantri, Kota Parepare, Sulsel pada Kamis kemarin. Tes kesehatan ini ditangani langsung oleh TNI AD dan hasilnya nanti akan diserahkan ke tim SOL KPU Sulbar. Ketua Tim SOL, Amiruddin Pabu, mengatakan para peserta mulai hadir sejak pagi dan langsung ikut tes sampai pukul 12 WITA. Para peserta juga mengikuti tes kesehatan fisik di Rumah Sakit Sumantri, Kota Parepare pada Jumat pagi tadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Ya, betul sekali rekan Sarah di studio bahwa pelaksanaan rekrutmen untuk calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat 2023-2028 sampai saat ini sudah masuk tahapan tes kesehatan yang dilaksanakan di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 20 bakal calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat ini mengikuti tes kejiwaan yang dimana dilakukan oleh Timsel KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil konfirmasi kami, rekan Sarah, bahwa 20 orang ini akan mengikuti juga tes wawancara yang akan dilaksanakan di Hotel Maleo
di Jalan Yosudarso, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan setelah tes wawancara dan kesehatan ini sudah dilaksanakan, maka tim sel akan menjaring 10 orang yang nantinya akan dikirim ke KPU RI untuk diputuskan 5 orang yang bisa menjadi komisioner KPU periode 2023-2028 nantinya. Demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kebutuhan bakal calon legislatif dan bacalek DPRD Kaltara, usungan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB hampir terpenuhi. Hanya saja PKB Kaltara masih kekurangan bacalek laki di beberapa daerah pilihan atau dapil. Sementara itu, Ketua DPW PKB Kaltara, Herman, mengatakan terkait bacalek perempuan usungan PKB Kaltara telah terpenuhi. Terkait target di pemilu 2024, dia menyampaikan PKB Kaltara menargetkan suatu fraksi di DPRD Kaltara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Risnawati. Iya, benar sekali Sarah bahwa kebutuhan bacalek DPRD Kaltara usungan Partai PKB hampir terpenuhi. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKB Kaltara yaitu Bapak Herman bahwa pemenuhan bacalek di semua dapil hampir rampung. Terkait bacalek perempuan usungan PKB Kaltara juga telah terpenuhi, hanya saja PKB Kaltara masih kekurangan bacalek laki-laki di beberapa dapil. Untuk di level provinsi masih kekurangan 3 bacalek laki-laki. Seperti di Dapil Nunukan itu kekurangan 1 bacalek laki-laki. Namun informasinya sudah mendapatkan bacalek, hanya saja belum mengupload terkait pemberkasannya. Selain Dapil Nunukan, Tribuners dan Sarah, Dapil Malinau juga kekurangan 1 bacalek laki-laki. Itu juga dengan Dapil Tarakan yang juga kekurangan 1 bacalek laki-laki. Dia berharap terkait pemberkasan dapat selesai dalam waktu dekat ini dan ditargetkan selesai sebelum memasuki bulan April mendatang. Terkait target di pemilu 2024, Tribuners dan Sarah, PKB Kaltara menargetkan 1 fraksi di DPRD Kaltara. Dengan begitu, PKB Kaltara harus mendapatkan setidaknya 4 kursi di DPRD Kaltara. Seperti itu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Risnawati atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, menyebut koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bubar jika Prabowo Subianto menggandeng Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Caimin juga menanyakan partai politik mana yang akan mengusung apabila duel Prabowo-Ganjar terjadi. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, membuka peluang duet Prabowo-Ganjar. Hal tersebut seusai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Hasim menilai Ganjar akan cocok maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Menurut dia, hal tersebut dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar, sehingga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut layak untuk maju sebagai calon presiden. Hingga saat ini, Caimin belum pernah mendengar partai yang ingin mengusung pasangan Ketua Umum Partai Gerindra dan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Pernyataan itu dilontarkan Caimin di markas PKB Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Caimin menegaskan PKB akan mengusung dirinya untuk maju dalam kontestasi Pilpres mendatang. Terlebih, hasil muktamar PKB memutuskan dirinya untuk maju dalam Pilpres 2024 termasuk amanat para kiai. Kendati demikian, Caimin menuturkan bahwa sejauh ini koalisi Gerindra PKB masih sangat solid. Tak hanya itu, dia juga menegaskan partainya masih bisa kemana-mana apabila deklarasi Capres dan Cawapres tidak jadi sebelum bulan puasa. Deklarasi Capres-Cawapres sebelum bulan puasa ini merupakan hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB.
Caimin menyebut Gerindra dan PKB akan menggelar rapat membahas terkait rekomendasi tersebut pada minggu depan. Tapi saya masih meyakini Pak Prabowo paling memungkinkan untuk kita usung. Artinya udah fix dari KIR Pak Prabowo. Iya, paling dekat, paling memungkinkan. PKB rela dong berarti dari nomor 2. Iya, ya sama-sama memungkinkan lah, tapi bahwa di antara calon-calon yang ada, selain saya sendiri tentu saja ya. Berarti ini mematahkan bahwa Ganjar Prabowo itu tidak akan mungkin terjadi ya Gus? Sampai hari ini saya belum mendengar ya satu partai pun yang mengusung itu, dan PKB tidak tertarik mengusung itu. Berarti kemarin foto bersama Prabowo Ganjar itu dalam artian bukan? Saya nggak tahu, itu bukan urusan PKB. Tapi kan khawatir ya Gus kalau nanti Pak Prabowo Tiba-tiba memilih Ganjar, itu PKB. Ya berarti koalisinya bubar dong. Ya tuh. Tapi sampai saat ini masih solid ya Cak ya? Sampai hari ini solid, tidak ada. Bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat-rapat kita dengan Gerindra. Berarti biar koalisi nggak bubar, Prabowo Caimin gitu ya? Ya itu nanti kita pada saatnya kita umumkan. Kapan ya? Tribuners Partai Gerindra menegaskan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih sangat solid. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habib Rohman tersebut sebagai tanggapan ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebelumnya Caimin mengancam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR akan bubar apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Namun Habibur Rohman langsung menyangkalnya. Ketika ditemui di Hotel Bidakara Jakarta pada hari Jumat 17 Maret 2023, dia menegaskan penentuan Capres dan Cawapres di KKIR merupakan kewenangan Prabowo dan Caimin. Dia menyebut nantinya Prabowo dan Caimin akan mengumumkan Capres dan Cawapres dari KKIR. Karenanya dia meminta semua pihak agar menunggu keputusan kedua pimpinan partai politik itu. Pernyataan adik Prabowo Subianto, Hasim Coyo Hadikursumo, yang membuka peluang wacana duet Prabowo dan Ganjar maju di pemilihan presiden menjadi sorotan. Satu di antaranya dari rekan koalisinya Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanul Haq, menyampaikan bahwa pihaknya akan menanyakan baik-baik kepada Gerindra dan Hasim soal rencana duet Prabowo Ganjar yang digulirkan itu. Ditemui di Jakarta pada hari Jumat ini, Maman menyebut PKB sebagai partai yang independen dan besar akan mencari jalan yang terbaik untuk membicarakan hal ini. Sebab PKB kekinian masih mendorong Muhaimin Iskandar menjadi capres. Maman menambahkan bahwa PKB disebut terkenal sebagai partai yang ketika masuk kekuasaan, maka PKB akan loyal dan tidak pernah bermanuver di luar. Ya ini kita ya menjelang pemilu kan kita reflektif kegiatan ini. Kita mencari sosok wakil rakyat yang bervisi, bernurani dan berparadigma etik. Anda tadi juga saksikan pagi-pagi kita sudah di quote and quote ya diomeli sama senior kita ya Romo Magnis soal bagaimana sih sosok pemimpin yang dicari rakyat. Yang ada sekarang ini kan kalau dibilang sama Romo tadi soal capres cawapres itu yang mengemuka lebih kepada pragmatisme pasangan siapa dengan siapa lalu didukung partai apa, bukan visi ya, bukan apa pandangannya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini saat ini dan ke depan. Nah, itu juga menjadi renungan bagi kami ya, para wakil rakyat dan calon-calon wakil rakyat.
Pertemuan antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar turut menjadi sorotan. Bahkan Yusril tidak memberikan bantahan saat ditanya soal kesempatan PBB masuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan PKB. Yusril Iza Mahendra menyambangi kantor DPP PKB di Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas mengenai kemungkinan menjalin koalisi PKB dan PBB di 2024. Diketahui saat ini PKB tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Koalisi Gerindra PKB ini masih membutuhkan partai lain untuk bergabung ke dalamnya. Yusril pun tidak menampik kemungkinan dirinya ingin bergabung di dalam koalisi. Caimin juga menyebut PKB pernah berkoalisi dengan PBB pada Pilpres 2004, yang kala itu Yusril diusulkan oleh PBB menjadi calon presiden. Kini Yusril berharap pada pemilu 2024 bisa mengantongi 4% suara agar memenuhi parliamentary threshold sehingga bisa mengulang kembali kebersamaan dengan PKB. Menurut Yusril, pada akhirnya peta koalisi Pilpres 2024 baru akan terang ketika PDIP sudah menentukan sikap. Dia menyebut semua pihak menanti capres yang diusung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Maka dari itu, semua koalisi yang ada saat ini, baik koalisi Gerindra PKB, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, hingga koalisi perubahan, semuanya masih bersifat cair. Dia meyakini semua koalisi masih mencoba menyusun formasi mereka masing-masing. Yusril juga menuturkan rasa terima kasihnya kepada dan meminta doa restu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berharap dukungan tersebut bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ia berharap silaturahmi kebangsaan PBB dan PKB dapat berjalan lebih baik demi kepentingan rakyat. Selain itu, dia juga menuturkan bahwa visi misi PKB serta PBB sama dan dapat berjalan dengan baik guna membuat Indonesia lebih maju lagi. Dia berharap jelang pemilu 2024, KPU dapat mandiri dan terbuka serta bebas dari kecurangan. Ya tentu kita menawarkan kepada PBB dan partai-partai lain untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya. Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya ini akan terus berupaya agar partai-partai terus bergabung bersama kita. PBB nanti kita akan terus dekati, tadi juga sudah saya sampaikan, semoga nanti akhirnya bisa tentu sampai hari ini politik peta koalisi itu masih belum cair, masih cair ya, belum terbentuk, karena itu bagi PBB masih terbuka peluang untuk bisa berdiskusi lebih dulu dan memutuskan siapa yang yang mana kita akan berkoalisi. Kami pernah membangun satu koalisi yang lumayan solid dan masuk pada tahun 2004 pada waktu itu, dan tidak terduga yang bisa menghasilkan terpilihnya presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Maka itu kita masing-masing punya banyak pengalaman ya, pengalaman kami sendiri dengan PKB, dan PKB kami pun banyak belajar juga dari PKB. Mudah-mudahan kita semua partai ini bisa berjalan baik. Ada pertemuan empat mata juga apa aja? Ya itu tadi bahwa koalisi ini masih cair, belum solid dan masih terbuka bagi partai ini menyusun formasi koalisi. Sesuai dengan Pak Muhaimin sama sepakat bahwa peta formasi politik koalisi ini akan apabila PDIP sudah sikapnya. Yang lain itu hanya kita pengalaman baru ke depannya bagaimana. Saudara politikus PDI Perjuangan Junimat Girsang memastikan calon presiden dari PDIP bakal ditentukan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Megawati selalu menentukan capres di saat-saat terakhir.
Hal tersebut dikatakan Juni Mart pada Kamis 16 Maret 2023. Dia menegaskan pemilihan calon presiden merupakan hak prerogatif mutlak Megawati dan tidak bisa diintervensi. Namun dia membocorkan sedikit pembicaraan Megawati kepada anggota partainya. Megawati selaku Ketua Umum PDIP mengatakan calon presiden yang diusungnya harus dari kader partai. Juni Mart menambahkan, Megawati nantinya akan mengumumkan capres tersebut dalam waktu yang tepat. Sebaliknya, bisa saja nama capres tersebut sudah dikantongi Megawati. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu menyatakan bahwa Megawati memiliki karakter yang unik dalam memutuskan sesuatu. Namun demikian, keputusan yang diambil selalu terukur. Oleh sebab itu, Juni Mart menyerahkan kepada seluruh pihak untuk berwacana terkait capres yang bakal diusung PDIP. Akan tetapi, nantinya keputusan tetap berada di tangan Megawati. Sebagai informasi, PDI Perjuangan masih belum menentukan akan bergabung dengan koalisi yang sudah tersedia saat ini atau tidak. Apalagi mereka juga menjadi salah satu partai yang belum menentukan sikap akan mengusung siapa sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Akan tetapi PDIP memastikan akan mengusung capres dari kader mereka sendiri. Dalam berbagai kesempatan pun, para elit PDIP menyampaikan bahwa hanya mereka partai yang bisa mengusung presiden tanpa berkoalisi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Sradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.